Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sumiana selaku dosen pembimbing dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Saya Dina Purnamasari, mahasiswi MBA angkatan 34 MMFEB UGM Kampus Yogyakarta akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan auditi PT XYZ. Latar belakang penelitian ini yaitu pengertian audit internal adalah meningkatkan pengendalian internal, tata kelola dan proses manajemen risiko dengan evaluasi, analisis, serta membuat rekomendasi yang sesuai. Grambling, Maleta, Schneider, dan Kirsch 2004. Kemudian Joseph Aqua dan Timothy Alabar 2014 menjelaskan bahwa auditor memasarkan nilai setiap kali berinteraksi dengan auditi untuk mendapatkan umpan balik atas kinerja audit internal serta citra positif dari auditi. Nilai di dalam konsep pemasaran menurut Kotler dan Keller 2016 merupakan kombinasi kualitas layanan dan harga, sedangkan kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan terhadap harapan pelanggan dan kinerja produk yang digunakan serta respon terhadap penilaian produk atau jasa dengan tingkatan tertentu. Oliver 1999. Kemudian, survei kepuasan auditi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan auditi terhadap pekerjaan fungsi SPI. Dimaksudkan memberikan masukan hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki sehingga meningkatkan motivasi pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Berdasarkan hasil survei kepuasan auditi PT XYZ tahun 2018 sampai dengan 2019, diketahui auditi PT XYZ tidak puas pada kategori staf auditor internal selama tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan kepuasan auditi pada kategori ruang lingkup pekerjaan audit SPI serta laporan dan proses audit SPI. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, bahwa hasil survei kepuasan auditi PT XYZ periode tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa auditi tidak puas pada kategori kompetensi auditor internal selama tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan kepuasan auditi pada kategori ruang lingkup pekerjaan audit SPI serta laporan dan proses audit SPI. Menurut Pegmas 2020, peran SPI dalam peningkatan GZG perusahaan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan auditi dan perlu dilakukan penelitian yang datang pada peran audit internal di dalam perubahan organisasi dan isu-isu strategis. Atas penjabaran hasil survei kepuasan auditi PT XYZ serta penelitian sebelumnya, maka pengujian terhadap faktor hubungan SPI dengan manajemen, kompetensi auditor internal, laporan dan proses audit, peran SPI dalam peningkatan GZK perusahaan, serta peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi diperlukan untuk memberikan gambaran terhadap kepuasan auditi. Pertanyaan penelitian ini yang pertama, apakah hubungan SPI dengan manajemen, kompetensi auditor internal, laporan dan proses audit, peran SPI dalam peningkatan GZK perusahaan, serta peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan auditi PT XYZ. Yang selanjutnya, apakah makna yang diinferensi dari hubungan SPI dengan manajemen, kompetensi auditor internal, laporan dan proses audit, peran SPI dalam peningkatan GZK perusahaan, serta peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi terhadap kepuasan auditi PT XYZ. Untuk tujuan penelitian ini menjawab dari pertanyaan penelitian. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama mengenai kepuasan pelanggan. Kepentingan pelanggan harus menjadi perhatian utama bagi karyawan di seluruh organisasi menurut Kotler dan Keller 2016. Kemudian kepuasan pelanggan mempengaruhi perilaku pelanggan di masa depan dan berhubungan positif dengan nilai pemegang saham. Kemudian menurut Samuelson dan kawan auditor dan keterlibatan manajemen audit yang selanjutnya mempengaruhi kualitas audit. Untuk audit sendiri merupakan menciptakan nilai tambah dan faktor nilai yang tertinggi mempengaruhi efektivitas dari internal audit serta faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja organisasi karena terdiri dari semua proses dan prosedur organisasi itu sendiri menurut Aydin, Taitak 2020 dan Kortmas 2020. Dan auditor internal tidak menjual produk audit seperti audit operasional, audit investigasi, konsultasi, tetapi menjual nilai pengendalian internal kepada auditi. Joseph Aqua dan Timothy Alabar 2014. Kemudian Kagerman et al. 2008 menjelaskan survei audit merupakan bagian dari pemasaran internal pada internal audit. Dan perumusan hipotesis yang pertama, hubungan SPI dengan manajemen berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Hal ini sejalan dengan penelitian Leonara, Haiti, dan kawan-kawan 2017, yaitu dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas internal audit.
Kemudian hipotesis kedua, kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Hal ini sejalan dengan menciptakan survei audit merupakan bagian dari pemasaran internal pada internal audit. Dan perumusan hipotesis yang pertama, hubungan SPI dengan manajemen berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Hal ini sejalan dengan penelitian Leonara, Haiti, dan kawan-kawan 2017, yaitu dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas internal audit. Kemudian hipotesis kedua, kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Hal ini sejalan dengan penelitian Leonara, Haiti, dan kawan-kawan 2017 bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas internal audit. Kemudian Pagerman et al. 2008 menjelaskan hasil audit tersedia cepat dengan kualitas terbaik dan objektif. Semua rekomendasi dari laporan hasil audit diterapkan oleh auditi serta diakui oleh organisasi, menciptakan hubungan saling percaya antara auditor dan auditi. Selanjutnya hipotesis ketiga yaitu laporan dan proses audit berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Kemudian Kokmas 2020 menjelaskan efektivitas audit internal memoderasi hubungan antara tata kelola dan keberhasilan implementasi perencanaan strategis. Sehingga hipotesis keempat yaitu peran SPI dalam peningkatan GCK perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Kemudian menurut penelitian Kokmas 2020 diperlukan penelitian mengenai pengaruh SPI sebagai pendukung isu-isu strategis serta perubahan organisasi terhadap efektivitas audit internal. Sehingga hipotesis kelima yaitu peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi. Untuk model penelitian ini sebagai berikut. Untuk sampel sendiri adalah auditi di wilayah kerja PT XYZ diwakili oleh 5 wilayah kerja PT XYZ. Kemudian metode pemilihan sampel adalah purposive sampling dengan responden pegawai yang menjadi PIC atau person in charge atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit sebanyak 146 auditi. Kemudian untuk data penelitian ini adalah hasil survei online kepuasan auditi PT XYZ periode tahun 2020 menggunakan skala Likert 4 poin sesuai penelitian Farhat, Lele, dan Ubaidi 2017. Kemudian metode analisis data menggunakan program SPSS versi 19 dan metode pengukuran menggunakan uji validitas dan uji relay dan metode struktural menggunakan uji hipotesis regresi berganda sesuai penelitian Leonara, Haiti, Rodania, dan kawan-kawan tahun 2017. Dan hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan manajemen dan strategi pada kriteria sangat memuaskan dengan nilai rata-rata variabel untuk variabel manajemen 3,327 dan strategi 3,394. Kemudian untuk kompetensi laporan dan GCG masuk pada kriteria memuaskan. Selanjutnya untuk hasil penelitian untuk uji validitas menggunakan metode pengujian person correlation signifikan dengan hasil kepuasan auditi di bawah 0,05 sehingga uji validitas dikatakan valid. Kemudian untuk uji validitas sendiri juga menggunakan KMO dan Berle test dengan nilai signifikan 0,00 dan di atas 0,5 untuk Kaiser-Meyer measure of sampling adequacy yaitu 0,795 sehingga penelitian ini bisa dikatakan valid. Kemudian untuk nilai Kornberg alpha sendiri itu di atas 0,6 sesuai dengan penelitian Friskaver nanti 2013 sehingga penelitiannya dikatakan reliable. Kemudian untuk memastikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel di bawah 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk hasil uji dari hipotesis regresi berganda pada penelitian ini terdapat 2 variabel dengan hasil pengujian ditolak yaitu pada hipotesis ketiga laporan audit dan hipotesis kelima itu peran SPI dalam perubahan organisasi dan isu-isu strategis. Sedangkan variabel hubungan SPI dengan manajemen, kompetensi auditor internal, kemudian peran SPI dalam peningkatan GCG perusahaan hasil pengujian diterima. Selanjutnya untuk pembahasan hipotesis yang diterima yaitu untuk hipotesis pertama bahwa hubungan SPI dengan manajemen berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi, berdampak pada peningkatan efektivitas dan kinerja audit internal serta kualitas audit sejalan dengan penelitian Samuelson DKK, Elizabeth Hanna dan Friskaver nanti 2013, et al 2015, Leonara, Haliti dan kawan-kawan 2017
di Onza 2020. Kemudian diperkuat juga dengan nilai rata-rata variabel manajemen sebesar 3,327 dengan kategori sangat memuaskan. Kemudian hipotesis kedua yaitu kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kepuasan auditi, berdampak pada peningkatan efektivitas audit internal, kualitas audit, dan peningkatan kepercayaan serta manfaat yang diterima auditi. Sejalan dengan penelitian Samuelson DKK 2006, Keatol 2015, Leonara Haliti dan kawan-kawan 2017, dan Kenichi 2018. Dan hasil penelitian ini juga didukung dengan nilai rata-rata variabel kompetensi sebesar 3,141 dengan kategori memuaskan. Untuk hipotesis keempat, yaitu peran SPI dalam peningkatan GCG perusahaan berpengaruh positif pada kepuasan auditi. GCG yang baik tercermin dalam proses audit yang dilakukan SPI, sehingga menimbulkan keyakinan atas tata kelola dalam organisasi auditi. Sejalan dengan penelitian Kornmas 2020 dan tugas dan tanggung jawab SPI pada Piagam Pengawasan Intern Piagam Audit Internal PT XYZ tahun 2020 dan didukung dengan indikator nilai rata-rata variabel GCG sebesar 3,174 dengan kategori memuaskan. Kemudian hipotesis yang ditolak yaitu hipotesis 3, bahwa laporan dan proses audit berpengaruh negatif terhadap kepuasan auditi. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Fagerman 2008 dan Haliti 2017 dan nilai signifikansinya di atas 0,05 menunjukkan bahwa laporan dan proses auditi yang dilakukan belum memberikan peningkatan kepuasan auditi. Diketahui juga terdapat kondisi lain di dalam proses audit seperti komunikasi audit. Menurut Mihrat 2007, komunikasi audit terjadi pada saat proses kunjungan di lapangan fieldwork sampai dengan laporan audit terbit, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengkritik dengan bijak, memotivasi, serta menambahkan perspektif positif dari kegiatan operasional auditi. Kemudian hipotesis kelima yaitu peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi berpengaruh negatif terhadap kepuasan auditi. Temuan ini tidak sejalan juga dengan penelitian Fagerman 2008, Leonara Haliti 2017. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi belum memberikan peningkatan kepuasan auditi. Kemudian Mihrat dan Gatejo 2007 menjelaskan bahwa diperlukan kebijakan dan prosedur yang jelas terhadap praktik organisasi mana yang harus diukur, serta faktor eksternal penyebab perubahan dalam organisasi yang mengakibatkan perluasan peran audit internal. Kemudian pemasaran audit internal membantu untuk memperluas peran audit internal, sehingga nilai tambah audit internal sebagian bertumpu pada kemampuan auditor untuk mempromosikan layanan audit dan dibutuhkan investasi untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Mihrat dan Gatejo 2008. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepuasan pelanggan auditi dipengaruhi oleh hubungan SPI dengan manajemen, potensi auditor internal, dan peran SPI dalam peningkatan GCG perusahaan. Sedangkan laporan dan proses audit dan peran SPI sebagai pendukung isu-isu strategis dan perubahan organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan auditi. Kemudian makna yang dapat diinferensi dari faktor penelitian ini yaitu hubungan SPI dengan manajemen auditi yang baik meningkatkan efektivitas, kualitas, kinerja audit internal, serta peningkatan kepercayaan lewat kompetensi auditor internal yang semakin baik. Auditi berkeyakinan atas tata kelola organisasi selama proses audit. Kemudian auditor perlu melakukan peningkatan kemampuan komunikasi di dalam proses audit sampai dengan penyusunan laporan audit dengan tujuan mengurangi anggapan auditor sebagai kritikus. Yang terakhir, diperlukan perkuatan kebijakan dan prosedur yang jelas terhadap organisasi mana yang harus diukur dan memetakan program audit yang memperluas peran audit serta pemasaran audit internal sehingga nilai tambah audit internal meningkat untuk mendukung isu strategis dan perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Implikasi praktis dari penelitian ini bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada manajemen PT XYZ serta bidang kualitas audit PT XYZ SPI kantor pusat terkait peningkatan kepuasan auditi yang akan datang. Kemudian untuk saran penelitian ini, yang pertama perlu dilakukan analisa terhadap kebijakan dan prosedur perihal organisasi yang dilakukan audit, metode pemetaan faktor eksternal untuk perluasan peran audit, serta metode pemasaran audit internal dalam rangka peningkatan kepuasan auditi. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan komunikasi auditor dan pemasaran audit internal dalam rangka peningkatan kepuasan auditi. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan survei selanjutnya agar memastikan bahwa responden PIC tindak lanjut auditi mewakili seluruh organisasi auditi PT XYZ serta rutin dilaksanakan setelah exit meeting. Demikian presentasi hasil penelitian saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.